Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep putu ayu yang enak dan lembut. Untuk resep yang pertama ada putu ayu gula merah. Untuk bahan-bahannya saya bagi menjadi 2, dan ini bahan pertama saya gunakan kelapa parut setengah tua sebanyak 200 gram, tepung maizena 1 sendok makan dan garam sejumput, dan yang terakhir daun pandan 2 lembar. Untuk langkah awal, masukkan kelapa parut ke dalam wadah yang tahan panas. Masukkan juga garam dan tepung maizenanya. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah rata, sekarang kita masukkan daun pandan dan ini saya gunting-gunting seperti ini. Setelah selesai, kita kukus parutan kelapanya dan ini sudah saya panaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan parutan kelapa dan kita kukus selama 15 menit. Tujuannya agar kelapanya nanti tidak cepat basi. Setelah 15 menit, angkat parutan kelapanya dan kita dinginkan. Kemudian siapkan loyang dan saya menggunakan loyang berukuran 24 cm. Kemudian akan saya olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Setelah selesai, sekarang kita masukkan parutan kelapa yang sudah dingin ke dalam loyang. Masukkan parutan kelapanya hingga bagian bawah loyang terisi penuh. Setelah itu kita padatkan. Nah, setelah padat seperti ini, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan-bahan yang kedua, saya menggunakan telur ayam utuh sebanyak 3 butir. Gula pasir saya pakai 200 gram. Emulsifier saya pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Perasa pandan secukupnya. Santan sebanyak 200 ml. Dan ini saya pakai dari santan instan 2 bungkus yang masing-masing 65 gram ditambah air. Garam saya pakai setengah sendok teh. Dan yang terakhir gula merah yang sudah saya iris tipis seperti ini sebanyak 200 gram atau secukupnya. Untuk langkah awal, siapkan wadah dan masukkan 3 butir telur ayam utuh. Setelah itu masukkan juga gula pasir. Kemudian kita masukkan SP. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar hingga gula tercampur. Kemudian kita mixer menggunakan speed rendah terlebih dahulu hingga berbusa seperti ini. Setelah itu naikkan speednya hingga kecepatan tertinggi hingga putih, kental, dan berjejak. Nah, setelah adonan sudah seperti ini, putih, kental, dan berjejak, sekarang kita matikan mixer. Kemudian masukkan tepung terigu sambil kita saring dan kita ayak agar tidak ada yang bergerindil. Setelah itu kita aduk-aduk sebentar agar tepungnya tidak berterbangan saat kita mixer. Dan ini akan saya mixer dengan kecepatan paling rendah, hanya sampai tercampur rata. Dan juga akan saya selingi dengan menuang santannya sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa masukkan juga garamnya ya. Setelah tercampur rata, sekarang akan saya masukkan pasta pandannya. Kemudian akan saya aduk balik hingga tercampur rata. Dan ini saya tambah lagi ya pasta pandannya karena menurut saya warnanya kurang pekat. Setelah adonannya sudah tercampur rata dan berwarna seperti ini, sekarang bisa kita masukkan ke dalam loyang.
Dan ini adonannya akan saya masukkan ke dalam loyang hanya sampai setengah dari loyangnya saja ya. Setelah seperti ini, sekarang kita hentak-hentakan sebentar agar adonan bisa rata di dalam loyang dan udara yang terjebak pun bisa keluar. Setelah itu bisa langsung kita kukus. Dan ini kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu hingga beruap seperti ini. Kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan dan akan saya kukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit, sekarang kita buka tutup kukusan. Kemudian kita masukkan gula merah yang sudah kita sisir tadi ke sekeliling kue putu ayunya. Seperti ini ya, saya tidak masukkan full karena nanti kue putu ayunya akan mengembang dengan sendirinya. Kemudian kita tutup dan kukus kembali hingga 20 menit. Dan ini setelah 20 menit, sekarang kita tes tusuk. Jika tidak ada yang menempel, bisa kita angkat dan dinginkan. Karena masih ada sisa adonan, kelapa dan gula merahnya, jadi saya buat satu loyang lagi ya, dan loyang ini berukuran 16 cm. Caranya sama saja seperti tadi ya. Nah ini kue putu ayunya sudah dingin, sekarang bisa kita keluarkan dari loyang. Nah ini dia kue putu ayu gula merahnya, hasilnya cantik ya, mengembang dengan sempurna. Sekarang akan saya coba untuk membelah dan memakannya. Nah ini dia potongannya. Sekarang kita coba untuk membelahnya. Dan ini terlihat ya, teksturnya sangat lembut. Dan akan saya coba. Masya Allah, ini enak banget dan recommended untuk dicoba. Untuk resep yang kedua, putu ayu semangka. Untuk kue putu ayu rasanya tidak lengkap kalau tidak ada topping kelapa parutnya. Dan di sini saya menggunakan kelapa parut sebanyak setengah buah, tepung maizena sebanyak 1 sendok makan, tetapi ini opsional, bisa dipakai, bisa juga tidak. Garam saya pakai sejumput, dan juga daun pandan sebanyak 2 lembar. Untuk bahan-bahan ini akan saya campurkan semuanya jadi satu, kemudian saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk-aduk hingga rata, sekarang kita masukkan daun pandannya dan ini siap untuk kita kukus. Dan parutan kelapanya ini sudah saya masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu dan akan saya kukus selama 15 menit agar nanti tidak cepat basi. Setelah 15 menit, parutan kelapanya bisa kita angkat dan dinginkan. Untuk bahan-bahan putu ayunya, di sini saya mempunyai tepung terigu sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 190 gram, santan sebanyak 200 ml, telur ayam utuh sebanyak 2 butir dan ini ukurannya besar, garam sebanyak setengah sendok teh, dan juga saya pakai SP sebanyak 1 sendok teh.
Untuk cara buatnya, siapkan wadah dan masukkan gula pasir. Masukkan juga telurnya. Kemudian kedua bahan ini akan saya mixer menggunakan speed rendah hingga mengembang dan berbuih. Nah, setelah seperti ini sudah mengembang dan berbuih, sekarang bisa kita matikan mixernya dulu. Kemudian akan saya masukkan SP-nya, lalu akan saya mixer lagi menggunakan speed tertinggi hingga putih, kental, dan berjejak. Agar adonannya putih, kental, dan berjejak, nanti pastikan SP-nya masih fresh dan telurnya juga bersuhu ruang ya. Setelah terlihat seperti ini, adonannya sudah putih, kental, dan berjejak. Sekarang bisa kita matikan mixernya. Kemudian kita rapikan bagian pinggirannya dan campurkan jadi satu. Setelah itu akan saya mixer lagi sebentar saja, hanya sampai tercampur rata, karena ini adonannya sudah terlihat mengembang, putih, kental, dan berjejak. Dan adonannya sudah terlihat sopik ya, terlihat dari ujungnya yang terkulai seperti ini. Sekarang bisa kita matikan mixer dan kita rapikan lagi bagian pinggirannya. Selanjutnya bisa kita masukkan tepung terigunya, dan ini akan saya taring terlebih dahulu ya. Dan saya memasukkannya juga tidak sekaligus, sedikit demi sedikit bergantian dengan santannya. Setelah tepung terigu dan santannya masuk, ini akan saya mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata saja. Baru akan saya masukkan kembali tepung terigu dan santannya lagi. Dan lakukan seperti itu hingga adonannya habis dan semua tercampur rata. Nah, ini tadi saya lupa untuk masukkan garamnya, tetapi tidak apa-apa, bisa kita masukkan dan kita mixer sebentar hingga tercampur rata. Dan setelah selesai memixer adonannya, ini sudah saya bagi menjadi 4 bagian ya, karena nanti akan saya beri warna yang berbeda. Untuk yang pertama akan saya beri warna merah tua, dan untuk takarannya disesuaikan dengan selera ya. Setelah diberi pewarna, sekarang akan saya aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini agar warnanya bisa mudah tercampur rata. Setelah warnanya tercampur rata, sekarang akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan untuk adonan yang kedua akan saya beri pewarna kuning tua, dan untuk takarannya disesuaikan juga dengan selera. Nah, untuk warna yang terakhir saya pakai hijau tua karena adonan yang keempat itu berwarna putih ya. Dan ini juga kita aduk-aduk seperti tadi. Nah, ini hasilnya adonan yang sudah saya beri pewarna tadi. Langkah selanjutnya, siapkan cetakan dan pastikan cetakannya benar-benar dalam keadaan kering ya. Setelah itu olesi dengan sedikit minyak, dan ini harus semua bagian teroles dengan minyak ya, agar nanti tidak lengket. Setelah semua cetakannya sudah teroles dengan minyak, sekarang kita beri sedikit biji wijen di dalam cetakannya, agar nanti ini terlihat seperti biji semangka ya. Untuk selanjutnya, setelah diberi biji wijen, akan saya masukkan adonan yang berwarna merah. Untuk takarannya setengah dari cetakannya saja ya. Dan ini akan saya masukkan terlebih dahulu adonan yang berwarna merah dan berwarna kuning hingga cetakannya terisi setengahnya. Setelah adonan merah dan kuning sudah terisi setengahnya, sekarang akan saya masukkan adonan berwarna putih tipis-tipis seperti ini. Setelah selesai memasukkan adonan berwarna putih, sekarang akan saya masukkan adonan berwarna hijau hingga menutupi adonan yang berwarna putih.
Untuk selanjutnya kita kukus adonan dan pastikan kukusannya sudah terlihat panas seperti ini dan airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan. Lalu kita tutup kukusannya. Jika menggunakan kukusan biasa harus kita lapisi menggunakan kain bersih agar uap panasnya tidak menetes. Dan putu ayu semangka ini akan saya kukus selama 12 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah matang akan saya keluarkan putu ayunya dan pastikan putu ayunya sudah dingin agar mudah untuk mengeluarkannya dari cetakan. Nah, ini mudah ya, mengeluarkannya hanya ditarik perlahan-lahan agar nanti tidak terkelupas bagian dalamnya. Nah, ini putu ayu semangkanya yang sudah saya keluarkan dari cetakan, hasilnya jadi banyak, sekitar 31 buah. Selanjutnya putu ayu semangka ini akan saya beri topping kelapa parut di bagian tengahnya seperti ini. Nah, ini dia kue putu ayu semangkanya yang sudah matang, hasilnya seperti ini. Selain cantik, tekstur dari putu ayu semangka ini lembut banget. Dan dari 2 butir telur menghasilkan 31 buah putu ayu semangka seperti ini. Putu ayu semangka ini cocok banget ya dijadikan ide jualan karena modalnya ekonomis, tetapi hasilnya jadi banyak. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum.